Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini perkenalkan saya Fajar Satria Segera Besar. Kebetulan kita belum pernah masuk ya, jadi hanya via e-learning aja. Ini kalau nggak salah saya ngajar untuk 2 prodi ya, biotek dan arsitek. Jadi materi kita kali ini kalau dijadwal terkait dengan pembukuan ya, administrasi manajemen keuangan dan administrasi pembukuan. Jadi di sini saya masuk ke materi bagaimana cara membuat pembukuan atau laporan keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa yang disebut dengan UMKM. Sebenarnya ribut nggak tuh buat pengumuman? Mungkin kalian dulu yang dulunya SMA-nya IPA atau IPS sempat kan belajar akuntansi. Nah, untuk di materi ini masih sederhana sekali, hanya kita yang penting tahu mana yang masuk debit, mana yang dimasukkan ke kredit untuk membuat laporan keuangan dari laporan keuangan, kemudian laporan perubahan modal hingga ke neraca atau laporan posisi keuangan sekarang disebutnya. Nah, fungsinya untuk apa tuh membuat laporan keuangan ini? Nah, di sini laporan keuangan ini dimaksudkan untuk biasanya kalau membuat laporan keuangan ini supaya kita ini tahu usaha kita ini sebenarnya ada perkembangan atau tidak. Pemasukannya berapa tiap harinya atau tiap bulannya. Apakah setiap hari itu lebih banyak pengeluaran dibanding pendapatan atau lebih tinggi pendapatannya atau lebih sedikit pengeluarannya. Dan juga untuk mengevaluasi kinerja-kinerja dari hari ke hari. Bisa juga untuk memprediksi bagaimana kedepannya usaha kita berjalan. Nah, ini lanjut. Nah, formula dasar akuntansinya di sini maksudnya rumusan awal. Apa sih yang menjadi dasar dari akuntansi itu? Yang pertama ada harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Jadi jumlah harta yang kita peroleh sama dengan kewajiban ditambah modal. Maksudnya gini, dalam memperoleh harta tersebut, misal kita kalau memperoleh harta itu, gimana cara memperoleh harta? Saya kalau membuka usaha butuh tempat. Nah, bagaimana membutuhkan ruko atau tempat usaha tersebut? Nah, pasti kita perlu modal tuh biasanya. Nah, makanya dinamakan harta sama dengan kewajiban plus modal. Nah, kalau modalnya nggak cukup untuk memperoleh sewa bangunan atau memperoleh tempat untuk berjualan itu bisa dengan hutang atau kalau di bahasa lainnya kewajiban. Nah, bisa ditambah hutang ditambah dengan modal yang kita punya. Biasanya kan kalau kita modal nggak mungkin, belum tentu semua modal kita full, kecuali memang dapat hadiah atau dapat harta warisan yang nilainya ber-MM. Nah, itu modalnya udah cukup, jadi kita nggak perlu ngutang lagi atau nggak perlu menambah kewajiban lagi. Misalnya masih kurang, biasanya alternatifnya kita nyari lembaga keuangan atau nyari pinjaman. Nah, itu makanya untuk memodalkan usaha yang kita bangun itu. Makanya di sini formula dasarnya adalah harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, dan ada lagi formula lainnya, harta sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah laba dikurang biaya. Dan ada lagi formula lainnya, harta ditambah biaya sama dengan kewajiban tambah modal ditambah laba. Ini maksudnya biaya-biaya itu karena biasanya biaya-biaya yang keluarkan itu wujudnya digunakan untuk harta. Jadi kalau ada biaya yang dikeluarkan otomatis menambah harta. Kemudian laba dikurang biaya ini maksudnya melihat apakah laba dikurang biaya ini lebih tinggi laba atau lebih tinggi biaya.
Nanti kalau lebih tinggi biaya, bisa juga di sini kewajiban tambah modal dikurang laba. Tapi kalau tinggi laba, nah seperti ini formula dasarnya, kewajiban ditambah modal ditambah dengan laba. Jadi nanti kalau ada pendapatan itu selalu masuknya di sebelah kanan. Kan kanan ini maksudnya kredit, yang kiri ini debit. Nah, debit kredit itu kanan kiri, debit selalu kanan, kredit selalu kiri. Nah, langsung contoh kasusnya biar lebih mudahnya. Nih, pada tanggal 10 Juli 2006, Bapak Susilo menyetor modal untuk usaha restoran sebesar 25 juta secara tunai. Maka pada hari tersebut persamaan akuntansinya adalah gimana? Dia punya modal 25 juta tunai. Kebetulan dia yang buka usaha. Berarti harta sama dengan, nah karena di sini 25 juta secara tunai tidak ada pinjaman atau kewajiban, berarti dia langsung harta sama dengan modal. Kas modal Susilo sebesar 25 juta. Jadi hutangnya di sini tidak ada karena dia untuk memulai usahanya hanya menggunakan modalnya dari uang pribadinya secara tunai yaitu 25 juta. Nah, disamakan nanti 25 juta yang modal ini menjadi uang kas atau operasional. Ya, misalnya kalian yang kelompok-kelompok KW ini patungan-patungan 100.000 per anak. Itu modalnya kekumpul toh, misalnya sekelompok 5 orang 500.000. Nah, 500.000 itu nanti menjadi harta atau uang kas bagi operasional kalian. Penambahan analisanya, penambahan harta sama dengan penambahan modal. Setiap harta yang bertambah, berarti ada pula penambahan modalnya. Nah, kemudian contoh berikutnya, pada tanggal 15 Juli, Bapak Susilo memberi peralatan dapur sebesar 7.500.000 secara tidak tunai. Nah, di sini dia membeli peralatan. Peralatan ini masuknya ke mana? Peralatan ini misalnya kayak barang-barang yang tidak cepat habis pakai, umurnya kisaran 1 tahun ke atas. Misalnya kalau dalam rumah makan peralatan itu meja, kursi, sendok, garpu itu bisa masuk ke peralatan. Kalau gas LPG itu masuk ke perlengkapan. Kompor gasnya bisa peralatan, kulkas itu peralatan. Nah, itu masuk ke peralatan-peralatan tersebut kan nantinya menjadi harta atau aset bagi perusahaan. Nah, di sini dibelinya secara tidak tunai atau secara utang. Berarti persamaannya hartanya bertambah di sini 7.500.000. Kemudian modalnya tidak bertambah karena dia nggak ngeluarin uang. Modalnya tidak bertambah karena dia tidak mengeluarkan uang. Dia kan membeli peralatannya secara kredit atau secara tidak tunai, secara utang. Jadi yang bertambah malah hutangnya. Tapi hartanya tetap bertambah karena peralatannya tetap datang ke perusahaannya atau ke usaha dagangnya, sementara utangnya juga bertambah. Menambah harta, penambahan hutang. Tapi modalnya kosong karena tidak ada sama sekali mengeluarkan uang. Hanya mengeluarkan nyali untuk berhutang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian berikutnya ada pada tanggal 20 Juli 2006 diperoleh pendapatan dari restoran sebesar 500.000. Nah, ini udah mulai contoh ketika ada pendapatan, ketika hasil jualannya sudah berhasil, sudah memulai ada pemasukan. Terima 500.000. Berarti ada penambahan harta sebesar 500.000. Nah, kemudian modalnya otomatis bertambah lagi kan.
sebesar 500.000. Kas pendapatan. Biasanya uang-uang dari pendapatan itu yang masuk ke harta atau ke aset kita namanya kas. Kemudian ada penghasilan itu disebutnya pendapatan. Penambahan harta sama dengan penambahan modal. Kemudian tanggal 22 Juli 2006, di sini Bapak Susilo mengambil uang sebesar 400.000 untuk membayar uang sekolah anaknya. Di sini dia mengambil uang untuk kebutuhan pribadinya. Tidak ada hubungannya tuh dengan uang sekolah ini, kan tidak ada hubungannya dengan usaha yang dia jalankannya. Misal juga kalau kalian uang-uang iuran KWU itu ada yang kalian ambil, saya ambil dulu dong, mau bayar jilid materi, itu kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya, berarti ada pengurangan harta dan pengurangan modal. Nah, hartanya berkurang sebesar 400.000, modal berkurang juga 400.000, disebutnya prive karena untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk operasional usahanya. Dan pada tanggal 23 Juli 2006, Bapak Susilo membayar hutang peralatan dapur tertanggal 15 Juli yang lalu. 15 Juli kan sebelumnya ada hutang. Nah, yang ini hutang membeli peralatan dapur sebesar 7.500.000 secara tidak tunai. Nah, Bapak Susilo di sini mau membayar peralatan dapur tersebut. Nah, kalau membayar hutang itu apa aja yang berkurang? Yang jelas, hutangnya pasti berkurang karena hutangnya harus hilang. Dan harta atau kas juga berkurang. Sebesar 7.500.000, pengurangan harta sama dengan pengurangan modal. Pokoknya untuk mengurangi hutang, ya dikurangi hutangnya, bukan ditambah hutangnya. Kalau hutangnya ditambah, yuk makin minus kita. Makanya untuk mengurangi hutang kita harus mengeluarkan kas, bukan malah menambahkan kas dari hutang. Nah, ini baru terkait dengan persamaan dasarnya aja. Persamaan antara yang di kiri, akun-akun yang di kiri dengan akun-akun yang di kanan. Nah, sebelum masuk jurnal transaksi kan biasanya jurnal transaksi ini dibuat untuk tahapan awal dari pencatatan akuntansi. Jadi dibuatnya setiap ada transaksi perusahaan tanpa terkecuali. Disusun berdasarkan urutan kejadian. Jadi hari itu tanggal berapa, jam berapa, dicatatnya seperti itu, tidak boleh ditunda-tunda, takutnya terlewat. Kalau udah terlewat nanti repot mencari buktinya. Makanya dikatakan di sini disusun berdasarkan urutan kejadian transaksi dan harus memenuhi azas utama, completeness, kelengkapan. Ada tidak transaksinya, ada tidak jual belinya, ada tidak buktinya, kemudian eksistensi keberadaan, akurasi, ketepatan penulisannya, jangan sampai salah nulis, salah angka, itu bisa bikin di kemudian hari kacau. Kemudian valuation-nya, bagaimana perhitungannya, kemudian mana yang menjadi kewajiban dan hak, mana yang utang, mana yang piutang. Piutang itu maksudnya ada orang utang ke kita, itu dinamakannya piutang. Kemudian bagaimana menyajikan laporan keuangan tersebut. Nah, di sini jurnal biasanya dibuat minimal dengan 2 entry. 2 entry itu yang itu debit dan kredit, di mana debit selalu di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Disusun berdasarkan urutan transaksi. Dimulai dari tanggal 1, kalau udah mulai ada transaksi dari tanggal 1 sampai dengan 30 atau 31 setiap akhir bulan.
Nah, langkah dalam membuat jurnal tersebut, yang pertama dilakukan analisis transaksi. Dilihat dulu transaksinya ini apa, pembelian, penjualan, pembelian secara tunai atau pembelian secara kredit, penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, atau macam-macam tergantung transaksinya apa. Kemudian dilihat akun-akun apa yang terlibat, bekas, utang, modal, pendapatan, biaya-biaya, itu semua akun-akunnya. Kemudian ditentukan posisi-posisi akun tersebut. Mana akun-akun yang aslinya itu di kredit, mana yang aslinya itu bawaannya di debit. Kemudian tentukan jumlah yang akan dicatat, jangan sampai salah angka-angkanya. Kemudian dicatat pada buku khusus, punya buku tersendiri. Dan juga pastikan jumlahnya harus balance atau harus sama antara sisi debit dengan sisi kreditnya. Nah, ini contoh-contoh akunnya. Harta atau kas atau aset atau lain-lainnya itu yang masuk ke kelompok harta selalu saldo aslinya atau saldo normalnya itu ada di sebelah debit. Nah, ketika mau menambah harta, otomatis harus ditaruh di debit juga. Misal, pada tanggal 1 ada pendapatan sebesar 500.000, berarti kan ada penambahan, nanti menulis di jurnalnya selalu di sebelah kiri atau sebelah debit karena ada saldo normalnya ada di sebelah kiri. Tapi kalau mau mengurangi harta atau misalnya ada pengeluaran, ada biaya-biaya yang mengurangi kas, nah itu semuanya dicatatnya di sebelah kredit. Kewajiban kebalikannya dari harta, dia saldo normalnya di kredit, utang-utang itu maksudnya di kredit di sebelah kanan. Kalau mau bertambah hutangnya, dicatat tetap di sebelah kanan. Kalau mau berkurang, harus dicatat di sebelah kiri. Modal atau ekuitas sama dengan kewajiban, karena harta sama dengan kewajiban dan ditambah modal. Kemudian beban masuk di saldo normal kelompok debit. Beban itu ya bisa juga biaya disebutnya. Dan ada pendapatan atau penghasilan, ini saldo normalnya di kredit. Nah, ini misal contoh kasusnya. Itu contoh kasus, biar enaknya gini ya. Saya buka 2 kali aja. Nah, ini yang pertama di sini Tuan Abdul membuka restoran dengan modal pertama sebesar 500.000. Nah, ini untuk mencatat jurnalnya atau mencatatnya dalam pembukuan, kita harus menganalisis dulu. Oh, Tuan Abdul mau membuka usaha restoran. Dia punya modal sebesar 50 juta. Tidak ada hutang. Berarti 50 juta ini langsung dia setorkan sebagai uang kas operasional perusahaannya. Nah, pencatatan jurnalnya seperti ini nih. Ada di slide selanjutnya sebenarnya. Cuman biar nggak bolak-balik, nah, kas 50 juta, kreditnya modal Abdul 50 juta. Nah, tadi kan sudah dikatakan, harta atau kas itu saya katakan selalu saldo normalnya di debit sebelah kiri. Jadi kalau ada penambahan selalu di debit 50 juta dari yang disetorkan oleh modal. Modal tadi kan saldo normalnya di kredit sebesar 50 juta di sini. Nah, itu yang tanggal 2 Januari diberi peralatan dapur seharga 15 juta secara kredit. Cara kredit di sini ada penambahan harta, tapi ada juga penambahan utang. Hartanya di sini dibeli berarti ada biaya atau beban. Berarti beban kan saldo normalnya di debit.
Kemudian karena secara kredit ada kewajiban bertambah di sebelah kredit, maka jurnalnya di dalam pencatatan tanggal 2 diperoleh di sebelah debit adalah peralatan dapur. Karena secara kredit, nah ditulisnya di sini peralatan dapur, di bawahnya hutang. Karena secara kredit makanya ditulisnya di sini hutang bukan kas, karena tidak ada kas yang keluar. Kan kita membeli alatnya kan tidak ada mengeluarkan uang, kita cuma dapat barang, tapi hutang kita bertambah. Nah, kalau yang tanggal 8 ini, dibeli peralatan makan sebesar 2 juta secara tunai. Nah, ini baru ada pengurangan harta karena secara tunai. Jadi, ada uang kas yang keluar. Jurnalnya, peralatan makan di debit, biasa biaya atau beban, selalu saldo normalnya di debit sebesar 2 juta. Nah, ini kas, karena kita membeli secara tunai, ada pengurangan, jadi dia normalnya kan kas di debit, kalau yang berkaitan dengan penambahan-penambahan. Nah, karena ini mengurangi kas untuk memperoleh harta, makanya kasnya ada di sebelah kredit atau sebelah kiri sebesar 2 juta rupiah. Masih balance. Kemudian tanggal 10 Januari ada penjualan restoran diterima sebesar 500.000. Berarti ada kas masuk sebesar 500.000, kemudian modal bertambah juga 500.000. Tapi di sini jangan ditulis modal, ditulisnya pendapatan atau penghasilan boleh, tapi biar lebih seragam sebaiknya nanti dinamakannya pendapatan restoran. Kas bertambah, saldo normalnya kan kas ada di sebelah debit. Pendapatan saldo normalnya di kredit sebesar 500.000. Dan tanggal 11 Januari dilunasi hutang tertanggal 2 Januari dan membeli lagi satu set meja makan seharga di 250.000. Jadi dia bayar hutang, kemudian hutang lagi. Ini ada tanggalnya selalu ya. Ini jangan lupakan tanggalnya, ini saya zoom dikit aja. Walaupun. Jadi tanggal 11 ini ada 2 transaksi ya, kita lihat. Membayar hutang dulu yang pertama sebesar tanggal 2 Januari hutangnya 15 juta secara kredit. Berarti kan kita mau mengurangi hutang kan biasa saldo normalnya ada di kredit sebelah kanan. Nah, untuk menguranginya saldo hutang akun saldo hutang itu kita pindahkan ke sebelah kiri di debit hutang sebesar 15 juta. Kemudian untuk mengurangi hutang harus dengan mengeluarkan harta atau mengeluarkan uang kas kita. Jangan membayar hutang dengan nambah hutang, gali lubang tutup lubang itu namanya. Sebesar 15 juta rupiah. Dan lunas hutang tanggal 2 Januari, tapi kita hutang lagi. Tanggal 11 Januari, satu set meja makan seharga 250.000. Nah, di sini peralatan meja makan di debit dan ada bertambah lagi akun hutang di kredit sebesar 250.000. Jadi tanggal 11 Januari ada 2 transaksi. Yang pertama kita catat yaitu membayar hutang dulu, baru yang kedua catat hutangnya lagi. Dan tanggal 15 Januari ada penghasilan restoran diterima sebesar 750. Ini sama dengan tanggal 10 Januari. Kas pada pendapatan restoran sebesar 750.000. Dan tanggal 20 seorang teman memesan makanan untuk undangan bulan depan sebanyak 100 orang. Harga makanan per orang adalah 50.000. Nah, ini kita punya pendapatan yang sudah diakui tapi uangnya belum diterima. Ibaratnya kalau kalian pre-order barang atau ada teman-teman kalian yang biasa jualan open PO guys. Open PO ready Selasa. Nah, itu kan biasanya kalian catat-catat dulu tuh nama orang yang pesan. Sudah diakui sebagai pendapatan, tapi uang yang kita terima belum ada kan.
Nah, gak apa-apa, dicatat aja. Yang penting kan kita sudah deal, pendapatannya oke diakui, tapi kasnya belum ada. Bagaimana mencatatnya? Nah, di sini karena uangnya belum ada, maka yang dicatat namanya piutang dagang. Piutang usaha atau piutang aja nggak apa-apa, cuman ini karena usaha dagang, piutang dagang sebesar 5 juta rupiah. 5 juta dari 50.000 ini dikali 100 orang, harga per porsinya 50.000. Nah, kita dapat 5 juta pendapatan. Di kreditnya tetap pendapatan karena kan kita mengakui ada pendapatan, cuman yang belum diakui hanya uangnya aja ya. Karena belum diterima, tapi di catatan sudah yakin ada pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Nanti misalnya itu bulan depan dilunasi, nah akunnya di sini misalnya dilunasi itu nanti akunnya di bulan depan itu di sini dibentuk kas. Malah error ya. Kas, saya pakai notepad aja. Nah, misalnya kalau ini kan untuk bulan Januari, karena ini bulan Januari jadi tidak ada transaksi gimana bayar utangnya. Nanti ketika pelunasan utangnya misalnya 5 Februari, ini kan transaksi bulan Januari. Nah, pendapatan yang tadi ini sudah diakui tapi belum diterima. Ketika dilunasi di tanggal 5 Februari, nanti akun jurnalnya seperti ini. Berarti kan ketika dilunasi otomatis uangnya masuk. Ada uang masuk berarti di sini ada kas. Kasnya di sebelah debit. Kemudian sebelah kreditnya piutang dagangnya, karena kita harus menghapus piutang dagang sebelumnya yang ada di akun debit. Sebesar sejumlah 5 juta, begitu kalau untuk mencatat transaksi pelunasan piutangnya. Kalau utang kan normalnya di sini, menghapusnya pindahkan ke debit. Dan lanjut, tanggal 28 ada biaya listrik dan ledeng sebesar 150.000. Nah, karena ini mengurangi harta, biaya kan tadi saldo normalnya di debit. Maka 150.000 itu biaya listrik dan ledeng. Dan kas sebesar 150.000 mulai keras. Dan ada lagi 29 Januari, Privo yang tadi, Tuan Abdul mengambil uang sebesar 1 juta untuk uang sekolah. Ini biasanya bukan modal Abdul, Prive, Tuan Abdul. Karena untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta rupiah mengurangi kas. Dan tanggal 30 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Nah, gaji karyawan di sini 5 juta mengurangi kasnya di kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini sudah selesai untuk pencatatan di bulan Januari. Ini baru mencatat jurnalnya ya, kita belum membuat laporan laba ruginya seperti apa. Ini kita coba masuk ke laporan laba ruginya. Nah, ini kan baru tahu, kita hanya mencatat atau belum tahu sebenarnya dalam sebulan itu kita ini rugi atau tidak toh usaha kita. Nah, untuk mengetahuinya apakah rugi atau tidaknya, makanya dibuat laporan laba rugi per akhir bulan atau per akhir tahun biasanya bisa. Kan per bulan itu biar supaya mereka tiap bulannya. Nah, ini langsung kita mulai di sini. Pendapatan restoran. Pendapatan restoran ada berapa di sini? Pendapatan. Kita lihat, kumpulkan semua pendapatan. Ada 1, 2, 3. Berarti pendapatannya pertama 500.000. Kemudian 750, kemudian 5 juta. Berarti pendapatannya ada, bentar saya buka kalkulator,
500 ditambah 750 tambah 5 juta. Ada 6.250.000. Ini total pendapatan selama bulan Januari. Terus biaya-biaya apa saja yang ada di bulan Januari? Biaya-biaya di sini hanya biaya listrik dan ledeng serta biaya gaji karyawan. Hanya ini ya, dua ini 150.000 dan 5 juta. Dengan total biaya 5.150.000. Nah, dan dikurangkan dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Temu 1.100.000. Ada pajaknya. Biasanya kan kalau restoran-restoran itu ada pajak. Pajak restoran itu biasanya 10% dari usaha atau dari laba yang kita peroleh. 10%-nya 1.100.000. Ini sekalian ya. Sebenarnya kalau mau mencarinya itu sudah ketemu laba sebulannya 1.100.000. Cuman kan karena kita hidup di Indonesia harus wajib bayar pajak. Kalau nggak bayar ya pasti lama-lama ketahuan juga sama orang pajak. Nah, pajaknya 10%-nya di sini 110.000. 1.100 kurang 110. Berarti total laba bersih ada 990.000 dalam 1 bulan penuh kita menjalani usahanya. Pajak 10% ini bukan PPN yuk, tapi pajak restoran. Ini kan kebetulan usahanya restoran. Nah, sudah ketahuan tuh, ternyata selama sebulan laba bersihnya 990, laba kotornya 1.100.000. Nah, kemudian kita membuat neraca, laporan posisi keuangan. Kita mau lihat apakah seimbang terkait harta dengan hutang dan modal kita, apakah balance atau tidak. Biasanya dalam harta ini dikategorikan ada harta lancar dan harta tetap. Ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang biasanya. Harta lancar ini biasanya harta yang umurnya itu bukan umurnya. Maksudnya iya ada yang umurnya, kalau yang yang jangka waktunya kisaran 1 tahun, paling lama 1 tahun. Masa pakainya, umur pakainya harta-harta itu. Seperti kalau uang kas itu kan tiap hari berputar terus, tidak pernah mengendap atau nilainya berubah-berubah terus kan. Kalau harta tetap itu seperti kayak bangunan, kendaraan itu kan, atau tanah itu kan harta-harta tetap yang nggak setiap saat keluar masuk. Nah, di sini kita harus menyamakannya berapa harta lancarnya, kemudian di total berapa hartanya, berapa hutangnya. Di sini harta lancarnya apa aja? Oh, ternyata ini nggak bisa. Ini bukan, ini gambar ternyata. Sebentar. Langsung ke Excel. Harta lancarnya apa di sini? Peralatan dapur, peralatan makan, peralatan meja makan, peralatan dapur masukkan harta lancar saja. Kas dulu, kas yang jelas, kas yang pertama. Kemudian ada piutang dagang. Ada tuh kita piutang dagang. Piutang dagang selalu masuk ke harta lancar. Dan di sini ada peralatan dapur, peralatan makan, peralatan meja makan.
Berapa kasnya di sini? Ada 50 juta ditambah, dikurang dulu 2 juta. Karena di sini ada kas yang sebelah kredit, kita harus kurangkan juga dulu. Kemudian ditambah lagi 500.000. Kemudian ada lagi berkurang 15 juta. Kemudian bertambah lagi 750. Kemudian berkurang lagi sebesar 150. Berkurang lagi 5 juta. Berarti di sini kasnya ada 29 juta 29 juta 100. Dan piutang dagangnya ada di 5 juta rupiah. Piutangnya masih ada ya, karena kan dilunasinya bulan depan. Total harta lancarnya 29 juta 100 tambah 5 juta 34.100. Nah, kemudian peralatan dapur sebesar 15 juta. Peralatan makan sebesar 2 juta. Peralatan meja makan sebesar 250.000. Bentar. Kalau di titik nanti nggak bisa dirumus. Rp250.000 sama dengan oke. Berapa nih? 17.250.000 total harta tetap. Total harta lancarnya ini tambah dengan ini. Kita kasih keuangan aja. Supaya dolar, ibaratnya dolar. Anggap aja rupiah biar nggak buka-buka banyak Excel. 51.350.000 ini total hartanya. Apakah sama dengan jumlah kewajibannya? Hutang jangka pendeknya. Hutangnya ada berapa ini? 1, 2. Hutangnya ada 2. Hutangnya tapi udah lunas 1 ya. Berarti hutangnya tinggal 250.000. Hutang dagang 250.000. Karena yang hutang 15 juta sudah dilunasi ya, jadi otomatis sudah nggak ada hutangnya. Tinggal hutang yang 250.000 ini hutang dari peralatan meja makan. Kemudian modal tuan ini sebesar 50 juta. Tuh, 60 juta tuh. Kebanyakan gak ya? Oh ya, pas. Nah, total hutang. Di sini total hutang sebesar 250.000. Balance gak? Oh. Nah, sebenarnya di sini ada pengurangannya, yaitu prefer. Prefer tadi kan ada dikurang 1 juta toh. 1 juta dikurang 1 juta. Sebesar modal prefer masuknya berkurang 1 juta. Berarti modalnya kan
ada penambahan atau pengurangan modal harusnya di sini 50. Benar, kayaknya ada salah gitu. Modal benar 50 juta, hutangnya 250. Modal Abdul 1 juta, otomatis ini mengurangi di sini 1 juta. Vivo tersebut modal awal 50 juta. 50, 49 ditambah 250.000. Tidak balance ternyata. Salah soal. Kita lihat dulu, kita jumlahkan dulu aja. 50 kurang 49 juta ditambah 49.250. Kemungkinan mungkin ada yang salah. Salah di modal atau salah di harta. Coba kita cek lagi di bagian jurnalnya. Peralatan dapur, peralatan sudah benar ada 15 juta. Peralatan makan 2 juta nih ya. Benar. 250, 15 juta benar. Harta lancarnya piutang dagang ini 5 juta. Coba kasnya kita hitung sekali lagi. Ada yang salah tidak? Kas yang pertama 50 juta. Kemudian dikurang 2 juta. Kemudian ditambah 500.000. Kurang 15. Tambah 750. Dikurang 150. Dikurang 5 juta. Dikurang 1 juta lagi. Kita tinggalan yang mengurangi privenya. Di sini berarti 28.100. 28.100. 3.350. 49.250. Masih ada selisih. Selisihnya berapa? Kita lihat. Masih ada selisih 1.100.000. Oh iya. Selisih 1.100.000 itu yang tadi kita sudah ketemu di laba rugi. Laba rugi di sini 1.100.000 ini kita masukkan ke perubahan modal. Jadi modal di sini selain dikurangi prive juga dia ditambah dengan keuntungan tadi. Laba bulan Januari sebesar 1.100.000. 1.100.000. Nah, berarti kan total modalnya ada 52.100. Nah, 52.100 ditambah 250. Salah rumus lagi. Ini dikurangnya, ini rumusnya salah, yang benar 5 juta dikurang 1 juta ditambah 1.100.000. Nah, sudah balance. Nah, jadi tadi ada kesalahan hitung di kas. Kasnya yang benar, semua total kasnya ada di 28.100.000. Kita jadiin dolar aja. Walaupun sebenarnya aslinya kan rupiah. Ini juga biar membaca angkanya enak. Jadi tadi saya salah hitung di kas. Kasnya yang benar totalnya ada 28.100.000.
Ini ditambah piutang dagang sebesar 5 juta, total harta lancarnya ada 33.100.000. Nah, untuk di hutang dan modal ini ada ketinggalan prefer dan di laba bulan Januari. Kita pakainya laba kotornya ya, bukan laba bersihnya. Nah, kalau pakai laba kotornya jelas nggak balance. Nah, jadi laba-laba yang benar-benar murni kan kita ngeliat neracanya, posisi keuangannya. Jadi di sini dikurang, kalau dikurang ini selalu dikasih tanda kurung biasanya kalau di percatatan akuntansi itu. Dalam kurung. Nah, ini karena rumusnya kadung minus. Tambah. Nah, pokoknya dikasih minus atau dikasih kurung berarti otomatis ini mengurangi. Karena preview tadi kan diambil dari modal sendiri, jadi mengurangi modal, kemudian laba bulan Januari otomatis menambahkan modal untuk di bulan Februarinya. Hutangnya tadi yang tersisa tinggal hutang dagang yang dari pembelian peralatan meja makan sebesar 250.000. Nah, udah ketemu hasilnya, alhamdulillah balance. Tidak perlu panik, berarti laporan keuangan kalian bulan Januari sudah dilakukan atau dicatat dengan benar. Untuk materi saya cukup sampai di sini dulu. Kebetulan sudah habis PPT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.